Apa sih tokusatsu itu? Selamat datang kembali di channel Vicky Rikev. Setelah lama saya gak bikin video, saat ini saya akan membuat lagi sebuah video tentang bahas salah satu serial yang sedang saya sukai dan sedang saya tonton saat ini. Nah, serial itu adalah salah satu serial Jepang yang cukup populer dan sudah berjalan sejak lama sampai saat ini. Serial yang bakalan kita bahas kali ini adalah serial Tokusatsu. Pasti kalian mungkin ada yang udah tahu dan ada yang mungkin belum tahu apa itu Tokusatsu. Jadi, di sini akan saya jelaskan dulu apa itu Tokusatsu menurut saya dan apa itu Tokusatsu menurut Google. Apa sih Tokusatsu itu? Menurut saya sendiri, Tokusatsu adalah salah satu serial yang menontonkan sebuah hero atau pahlawan yang bisa berubah dan juga musuh yang ingin menguasai dunia. Jadi intinya, menurut saya itu Tokusatsu adalah serial di mana pahlawannya berusaha menyelamatkan dunia. Tapi menurut Google, apa sih Tokusatsu itu? Langsung saja kita lihat, ini dia. Ini saya ambil dari halaman Wikipedia. Jadi, menurut Wikipedia, Tokusatsu adalah istilah dalam bahasa Jepang untuk efek spesial, efek khusus, atau efek visual yang seringkali digunakan untuk menyebutkan film SCFI, apa itu? Gimana ya ngomongnya? Belum tahu jadi, maaf. SCIFI, fantasi, horor, live action, produksi Jepang. Nah, jadi bisa dilihat, ternyata menurut Wikipedia, Tokusatsu itu berbeda. Jadi, jika menurut Wikipedia, Tokusatsu adalah di mana dalam serial tersebut terdapat efek-efek visual ataupun efek-efek yang wah mungkin ya. Kalau saya sebut efek-efek visual aja lah. Nah, emang sih betul. Jadi dalam Tokusatsu itu ada terdapat efek-efek seperti efek yang berubah, efek senjata, efek ledakan, dan efek-efek lainnya. Nah, tapi apa saja sih serial Tokusatsu itu? Ada apa saja di dalamnya? Oke. Kalau yang saya tahu sendiri, Tokusatsu itu ada Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, Garo, dan ya sepertinya cuman itu yang saya tahu. Cuman ada 4 itu saja. Mungkin ada lagi ya yang lain di Jepang, tapi saya kurang tahu apa saja. Jadi jika kalian mungkin ada yang tahu, bisa tambahkan. Dari 4 tadi yang saya sebutkan, sejujurnya saya baru menonton 2 serial saja dari 4 yang tadi saya sebutkan, yaitu Super Sentai dan Kamen Rider. Nah, kenapa saya belum menonton Ultraman atau Garo? Ya karena pertama Ultraman, saya emang tahu dari dulu Ultraman, tapi entah kenapa untuk menontonnya lagi saya belum ada minat. Sementara Garo itu saya baru tahu akhir-akhir ini, jadi saya belum terlalu tahu apa itu Garo dan seperti apa Garo itu. Jadi di sini saya akan membahas tentang serial Super Sentai dan serial Kamen Rider saja sebagai bahasan di Tokusatsu itu. Sekarang, apa sih Super Sentai? Apa sih Kamen Rider? Nah, pertama Super Sentai. Super Sentai adalah serial Tokusatsu yang memiliki ciri khas warna. Biasanya, Super Sentai memiliki 5 anggota dan juga 5 warna tentunya. Warna yang biasa digunakan itu adalah merah, biru, kuning, hijau, dan pink. Walau ada beberapa Super Sentai yang memakai warna lain seperti warna hitam dan putih.
Super Sentai pertama kali tayang di Jepang yaitu pada tahun 1975 dengan serial yang mengawalinya yaitu Himitsu Sentai Go Ranger. Dan sampai sekarang terus berjalan, terus berganti sampai akhirnya pada tahun 2020 ini ada yang namanya Masin Sentai Kiramager, dan yang akan tayang pada tahun depan yang menggantikan Kiramager adalah Kikai Sentai Zenkaiger. Oh iya, Super Sentai adalah salah satu serial yang membuat saya tertarik untuk menonton tokusatsu. Karena saat itu pertama kali saya menonton Kaizoku Sentai Gokaiger. Kaizoku Sentai Gokaiger adalah serial anniversary ke-35 serial Super Sentai. Jadi di serial itu si Gokaiger dapat berubah menjadi ke-34 ataupun pendahulu Sentainya sebelum Gokaiger. Makanya mungkin itu yang membuat saya tertarik kepada Gokaiger. Dan ya sampai sekarang setelah saya menonton Gokaiger, saya terus kembali mencoba menonton serial yang lain. Sampai saat ini saya sudah menamatkan serial Gokaiger, Geki Ranger, Deka Ranger, Q Ranger, apalagi ya? Ya mungkin ada lagi, cuman saya agak lupa ya karena sudah cukup banyak yang sudah saya tamatkan di Super Sentai ini. Oke, sekarang yang kedua, Kamen Rider. Kamen Rider adalah serial tokusatsu yang memiliki ciri khas yaitu armor. Biasanya Kamen Rider itu kostumnya adalah seperti beramor-amor gitu, jadi kayak banyak sekali armornya di sekujur tubuh, dari di sini, di tangan, dan sampai kepalanya juga. Hampir intinya ciri khasnya itu adalah armornya yang berbeda dari Super Sentai. Dan itu juga yang menjadi daya tarik dari Kamen Rider. Kamen Rider pertama kali tayang pada tahun 1971 dan diawali dengan Kamen Rider Ichigo. Sampai sekarang terus berlanjut walaupun sempat ada seperti pemberhentian tayang karena mungkin gak tahu apa, saya kurang tahu. Kemudian tayang kembali di tahun 2000-an atau tahun berapa ya serial Kuga itu. Oh iya, di tahun 2000. Di tahun 2000-an tayang kembali dengan serial Kamen Rider Kuga yang mengawalinya. Sampai terus setelah Kuga terus tayang lagi tanpa ada jeda atau pemberhentian tayang lagi sampai sekarang, yaitu Kamen Rider Saber. Dan yang membuat saya tertarik untuk menonton Kamen Rider adalah karena setelah saya menonton Kaizoku Sentai Gokaiger, di sana ada salah satu movie-nya dengan Kamen Rider Dikaido. Siapa? Nah, mungkin ada yang ngerti lah kenapa saya ngomong kayak gitu. Honore Dikaido. Asik. Nah, jadi itu dia. Setelah saya menonton movie Kamen Rider Decade dengan Kaizoku Sentai Gokaiger, yaitu Kamen Rider vs Super Sentai Super Hero Taisen, saya menjadi tertarik untuk menonton Kamen Rider Decade. Oh iya, ngomongnya Decade ya, bukan Decade. Jadi saya pun menonton Kamen Rider Decade. Ya lumayan lah, saya menjadi tertarik dengan Kamen Rider. Setelah saya menonton Kamen Rider Decade, saya pun tertarik untuk menonton serial sebelumnya. Karena Decade juga sama halnya seperti Gokaiger, dia dapat berubah menjadi Kamen Rider pendahulunya. Tapi dia hanya dapat berubah menjadi Kamen Rider Heisei Generation sebelum Decade itu sendiri. Jadi dimulai dari Kuga sampai Kiva untuk di serial sendiri. Tapi selanjutnya dia bisa berubah menjadi Ichigo sampai Kamen Rider terbaru saat itu. Karena serial Decade juga, saya kemudian menonton serial Kamen Rider lain yang saat ini sudah saya tamatkan, yaitu Kamen Rider Decade, Kamen Rider Blade, Kamen Rider Den-O, Kamen Rider apa lagi ya? Oh ya, Kamen Rider Gaim, Kamen Rider Build, Kamen Rider X8, Kamen Rider Zio, Kamen Rider Zero One, dan saat ini sedang saya tonton Kamen Rider Saber. Ya cukup banyak.
Sebenarnya mah Sentai juga ada banyak, cuman tadi saya lupa apa saja yang sudah saya tonton. Dalam serial Super Sentai, mungkin kalian lebih mengenalnya seperti dengan sebutan Power Rangers. Kenapa? Karena Super Sentai itu adalah serial awalnya dan Power Rangers itu adalah serial adaptasinya. Jadi di Indonesia ini sepertinya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Power Rangers, yang mana Power Rangers itu adalah buatan Amerika dan adalah adaptasi dari Super Sentai. Ya gak apa-apa sih kalau kalian lebih mengenalnya dengan Power Rangers, tapi kalau di Jepangnya sendiri itu bukan Power Rangers dan namanya juga beda. Nama aslinya dengan nama adaptasinya itu beda. Itu dia penjelasan mengenai serial Tokusatsu dan juga Kamen Rider dan Super Sentai. Menurut saya, Vicky. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, "Loh, Pik, itu kan serial bocah. Pik, eta tontonan anak-anak kan, Pik. Geus gede ge nonton baik Power Rangers ya mah." Ya, mungkin ada yang bilang kayak gitu ya. Karena jujur aja sebenarnya memang ada sih yang pernah bilang kayak gitu. Ya oke, saya akui emang sebetulnya serial Tokusatsu seperti Kamen Rider dan Super Sentai itu target pasarannya adalah anak-anak dari umur 4 sampai 6 tahun. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah pernah membacanya di salah satu fanspage Facebook dan di situ tertera katanya emang Kamen Rider atau Super Sentai itu target pasarnya adalah anak-anak umur 4 sampai 6 tahun. Kalaupun ada yang suka dalam usia dewasa ataupun remaja, itu bisa dibilang seperti bonus saja. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri juga jika ada orang-orang yang sudah remaja ataupun dewasa yang masih suka sama Tokusatsu seperti Super Sentai dan Kamen Rider. Karena emang dulunya juga mungkin mereka pernah mengikutinya dari saat mereka kecil dan saat ini mereka terus mengikutinya yang terbaru sampai akhirnya mereka tumbuh dengan serial Tokusatsu itu. Atau ada juga yang udah besar atau remaja ingin kembali nostalgia, menonton kembali serial yang lama, akhirnya mereka pun menjadi suka lagi. Dan mungkin ada juga yang karena emang ditunjukin atau diajak sama temennya buat nonton karena katanya ini seru loh dan ini menarik loh. Ya ada juga mungkin yang kayak gitu. Ya tapi tidak bisa dipungkiri juga ini tuh emang serial untuk anak-anak. Dan yang remaja pun jika kalian suka ya tidak apa-apa. Karena setelah saya tonton, terutama di Kamen Rider sendiri, ada salah satu serial yang kayaknya itu kalau masalah ceritanya terbilang berat untuk anak-anak. Tapi kalau untuk dinikmati saja untuk anak-anak, ya itu bagus. Tapi kalau ya ke ceritanya itu bisa dibilang agak berat. Jadi mungkin anak-anak seusia 4 sampai 6 tahun bisa jadi kurang terlalu suka bukan terlalu suka tapi kurang terlalu mengerti ceritanya. Tapi menikmati tontonannya dan aksi-aksinya dan juga yang lainnya. Biasanya mungkin seperti itu. Ya, sekali lagi itu hanya pendapat pribadi saya. Jadi jika ada kesalahan mohon maaf ya. Nah, oke. Kenapa sih saya ingin membuat kayak gini? Jadi, kenapa saya pengen membuat ngebicarain apa itu Tokusatsu? Sebetulnya ya saya ingin mengutarakan saja kayak unek-unek saya selama menonton ataupun pendapat-pendapat saya selama menonton serial Kamen Rider ataupun Super Sentai. Dan ya saya kepengen membuat suatu tempat aja itu buat saya sharing, buat sekedar ngisi waktu ataupun sekedar ya saya bercerita, berpendapat. Jadi saya hanya ingin membuat itu saja tempatnya. Dan ya kebetulan saya ada channel YouTube, kenapa gak buat di situ saja? Ya oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jadi ya kalau kalian tertarik untuk
menonton tokusatsu ataupun kalian yang sudah menonton serial apapun itu dan mungkin saya juga sudah menonton ya, kalian ingin membahasnya bersama saya, ingin ngobrol-ngobrol dengan saya, silahkan komen saja di bawah. Oke, jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tunggu saja videonya jika kalian tertarik. Dan akhir kata, saya Vicky. Sampai jumpa lagi di channel Vicky Adikiev. Bye-bye.